di mana tema pada malam hari yang dimaksud mukadimah alamat kiamat besar adalah Duhurul Mahdi, munculnya Imam Al-Mahdil Muntadhar, imam yang hampir semua kaum muslimin menunggu-nunggu kehadirannya. Dia bukan seorang nabi, dan dia tidak memiliki mukjizat serta keanehan-keanehan. Akan tetapi kemuliaannya ditunggu setiap manusia, dan dirindukan kemunculannya. Dan dia seorang yang soleh, yang kedatangannya akan memenuhi bumi dengan keadilan, setelah sebelumnya tersebar kezaliman dan juga keburukan. Dan dia orang nomor 5 dari 4 penguasa dunia. Setelah Zulkarnain, kemudian Sulaiman, kemudian Namrud, kemudian Buhtun Nasr. Maka Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdillah adalah orang kelima yang akan menguasai dunia di akhir zaman. Bagaimana kisahnya? Masyarakat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Mahdi, kemunculannya dan sepak terjangnya, banyak sebagian orang jahil mengingkari hadis-hadis itu. Mereka mengatakan, kalau sampai hadis ini diterima, maka akan membuka pintu lebar-lebar. Orang-orang akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka kita katakan bahwa hadis-hadis seputar Imam Mahdi itu mutawatir makna. Ya, sebagiannya ada yang gaib, ada yang hasan, tetapi banyak yang sahih. Saking banyaknya, sehingga ulama menyebutnya mutawatir makna. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa kalau seandainya kabar tentang Al-Mahdi itu datang secara mutlak umum, bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara berabad-abad yang silam tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi yang tidak ada pada siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sehingga kita bisa membedakan mana Mahdi yang benar, mana Mahdi yang dusta. Kita teringat pada tahun 1980 atau tahun 1979 tentang fitnah Juhaiman. Anda pernah mendengar fitnah Juhaiman terjadi di Saudi? Ketika itu ada 2 tokoh sentral yang mengepung dan menguasai Masjidil Haram. Hebatnya dia menguasai selama 2 minggu. Sampai kerajaan Saudi sangat kewalahan menghadapi 2 tokoh ini. Pertama Juhaiman Al-Atyubi dan yang kedua Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani. Jadi suatu ketika di musim haji pada tahun 1979, datang rombongan sekitar 200 orang masuk Masjidil Haram ketika manusia sedang salat subuh. Dan jumlah jamaah haji itu ramai. Ketika itu yang sedang salat subuh di Masjidil Haram mungkin sekitar 50.000 orang. Tiba-tiba selesai salat, tiba-tiba orang yang namanya Juhaiman Al-Atyubi ini datang ke depan, kemudian mendorong sang imam dan mengambil mic. Tiba-tiba kemudian, dia berceramah tentang kedatangan Imam Mahdi. Spontan. Sebagian manusia kaget karena belum pernah terjadi di haram seperti ini. Tiba-tiba dia mengambil mic kemudian
mengatakan bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu telah hadir di sekitar kita. Kemudian menyuruh orang-orang yang ada di Masjidil Haram untuk berbayat kepada Al-Mahdi yang disebut oleh Juhaiman Al-Atibini. Tiba-tiba selang beberapa waktu datanglah Abdullah atau Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani yang dimaksud oleh Juhaiman Al-Atibini. Kata Juhaiman, lihatlah di hadapan kalian ada Al-Mahdi. Ciri-cirinya persis seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengambil tangannya dan berbayat. Disusul dengan para pengikutnya, 12 orang ikut berbayat. Sebagian manusia terdiam, sebagian manusia heran, sebagian manusia bertakbir. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, tiba-tiba para pengikut Juhaiman ini datang membawa peti ke dalam Masjidil Haram. Rupanya ketika dibuka peti itu, isinya senjata semuanya. Maka kemudian para pengikut Juhaiman ini mengambil senjata-senjata itu kemudian menodongkan kepada orang-orang yang ada di Masjidil Haram kala itu. Kemudian sebagainya naik ke menara-menara, kemudian menguasai Masjidil Haram. Manusia bingung, ada apa ini? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, dalam tempo 1 jam, Juhaiman dan para pengikutnya bisa menguasai Masjidil Haram. Dan orang-orang yang sudah menempatkan diri di menara-menara untuk menembak siapapun yang menyelisihi Al-Mahdi yang dimaksudkan Juhaiman, Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani itu. Ketika sampai kabar ini kepada kerajaan Saudi, kala itu mahasiswa muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerajaan Saudi kemudian mengutus beberapa polisi untuk mencari kabar ada apa sebenarnya terjadi di Masjidil Haram itu. Kemudian baru saja mobil polisi sampai di pintu Masjidil Haram dan mereka keluar. Tiba-tiba mereka ditembaki kemudian mati. Akhirnya kemudian pemerintah Saudi mengambil sikap, meminta fatwa daripada Hayy Akibatil Ulama. Menghadapi situasi seperti ini, maka keluarlah fatwa dari para ulama bahwa pemerintah membolehkan untuk menyerang balik kepada para teroris yang menguasai Masjidil Haram ini karena mereka membahayakan nyawa jemaah haji dan sudah membunuh polisi-polisi yang hendak mencari kabar keberadaan mereka. Maka dikirimlah oleh pemerintah Saudi helikopter, pesawat, kemudian mobil-mobil yang bersenjata dan tentara-tentara dikepungnya Masjidil Haram itu. Kemudian terjadi perang hebat antara pasukan Juhaiman dengan pasukan Saudi ini. Sampai akhirnya kemudian banyak bangunan-bangunan yang rusak Masjidil Haram itu. Karena terdesak, karena dikepung dari atas dan dari bawah. Maka pasukan Juhaiman pun kemudian bersembunyi ke bawah Masjidil Haram, ke lorong-lorong yang ada di Masjidil Haram itu. Akhirnya kemudian oleh tentara Saudi dilempari gas-gas air mata. Kemudian juga dilempari granat. Sehingga akhirnya selama 2 minggu sebagian mereka mati karena tidak ada oksigen. Sebagian mati karena kehabisan makanan sehingga tidak makan. Sebagian mereka terpingsan. Akhirnya dengan cekatan, selama 2 minggu pemerintah Saudi berhasil menguasai Masjidil Haram kembali dan menangkap 63 orang. Kemudian dieksekusi, salah satunya adalah Juhaiman. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, sebenarnya Juhaiman ini dahulunya adalah tentara dari tentara-tentara Saudi. Tetapi dia masuk posisi yang selalu mengkritik pemerintah Saudi. Kemudian akhirnya dia pun membuat isu tentang keburukan pemerintah dengan memunculkan satu tokoh untuk dijadikan bahan pemberontakan kepada pemerintah Saudi dengan isu munculnya Al-Mahdi. Berjumpalah dia dengan Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang memang ciri-cirinya
Fisiknya hampir mirip dengan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemudian terjadi dialog, dirayunya bongko adalah Al-Mahdi. Begitu seterusnya, maka Muhammad bin Abdullah Al-Kahtan mau dibayat dan dijadikan Imam Mahdi. Ini kepentingan Juhaiman. Tapi dari kisah ini, kejadian ini, karena kejadian ini kan terjadi pada tahun-tahun 1979 atau tahun 1980. Artinya masih baru. Lihat bagaimana dampaknya. Masjidil Haram dikepung. Banyak nyawa melayang. Banyak yang terluka. Jemaah haji ketakutan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa kemudian mereka menjadikan Yesus Al-Mahdi untuk menumbangkan kekuasaan Saudi? Karena memang kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi yang kelak akan muncul di akhir zaman adalah sosok yang ditunggu-tunggu kaum muslimin yang dirindukan kemunculannya. Makanya kemudian orang banyak mengakui Imam Mahdi. Oleh karena itulah maka malam ini sedikit kita akan bercerita siapa Al-Mahdi, di mana munculnya, siapa pengikutnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana dia bisa hidup di 3 tanda kiamat besar, munculnya Dajjal, turunnya hisab di Maryam, dan keluarganya Ya'juj Ma'juj, dan bagaimana wafatnya, berapa tahun dia berkuasa, dan banyak persoalan yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Yahuju fi akhiri umatil Mahdi." Wa tukrijul arba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir umatku, kelak akan keluar orang yang disebut dengan Al-Mahdi. Dengan sebabnya Allah menurunkan hujan demi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Harta akan dibagikan secara merata. Binatang-binatang ternak akan melimpah. Umat akan menjadi mulia. Dan dia akan hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Ada juga yang mengatakan jajan 8 kali musim haji atau 7 kali musim haji. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya tidak ada di dunia ini yang tersisa, kecuali hanya tinggal 1 hari, tentu 1 hari itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan sampai dibangkitkan kepada mereka seorang laki-laki dari keturunanku. Namanya sama dengan namaku Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku Muhammad ibn Abdillah. Dan dia akan memenuhi keadilan di permukaan bumi yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan juga kerusakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seseorang bisa menguasai bangsa Arab, dan dia adalah keturunanku yang namanya mirip dengan namaku. Masyhur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari hadis-hadis ini, maka muncullah banyak pandangan para ulama
ataupun para pakar, atau para peneliti sekitar Al-Mahdi. Ada yang mengingkari, ada yang kemudian mengaku-ngaku, ada yang mengklaim. Akan tetapi, kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang Al-Mahdi itu akan ada dan akan datang. Akan tetapi, seorang muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula Al-Mahdi yang dimaksud orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa namanya sama dengan nama Rasul Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul. Maksudnya Abdillah, namanya Muhammad ibnu Abdillah. Tiba-tiba muncul nama yang menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad Hasan al-Asy'ari. Muhammad Hasan al-Asy'ari yang diklaim orang-orang Syiah ketika bayi, karena takut dibunuh, kemudian disembunyikan di sebuah gua di Sirdab, Irak. Kemudian dia akan bersama manusia, mengikuti manusia, dan akan terus bersama manusia sampai Allah akan keluarkan nanti di akhir zaman. Muhammad Hasan al-Asy'ari, keturunan Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Maka kita katakan, kisah tentang Muhammad Hasan al-Asy'ari adalah kisah hurafat, bukan sebuah fakta atau yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Mahdi yang kita kehendaki adalah namanya Muhammad ibnu Abdillah, dan dia Al-Hasani keturunan Hasan, Al-Alawi keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sudah wajar Imam Mahdi itu keturunan Hasan bukan keturunan Husain, karena ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika Hasan berkuasa 6 bulan lamanya, menggantikan posisi ayahnya, dan dia Khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir, menggenapkan angka 30 yang disabdakan Rasul. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, sampai tahun itu disebut tahun Jamaah. Maka sebagai balasan, Al-Jazaumi, Jilsil Amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ihsan il Ihsan, maka keturunannya kelak akan diberikan kekuasaan yang mampu menguasai dunia. Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani Al-Alawi dari keturunan Fatimah, pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa ciri yang disebutkan ciri fisik Imam Mahdi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi Yamul Arbakistan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi itu keturunanku. Dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi sudah tersebar kezaliman dan keburukan, dan dia akan menguasai bumi selama sabas ini. 7 tahun, dalam riwayat 8 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki itu dalam 1 malam. Al-Mahdi itu dari kami kalangan ahli bait. Allah perbaiki di dalam 1 malam. Asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan Imam Mahdi muncul? Dan gimana? Apakah dia hidup sekarang? Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada? Sebagaimana ada orang yang memprediksi bahwa Imam Mahdi sudah ada. Maka kita katakan, dalam sebuah hadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yakunu itilafu indah mauti khalifatin fayakuju rajulun min ahli al-Madinah tihariban. Ulama kata, wahyu.
Faidah Ra'ana Suzalik. Min Quraisyin ahwaluhu kalbun. Wal haibatuli malam yasyahdu ganimata kalbin. Bijironi ilal ardi. Perhatikan hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan terjadi perselisihan. Akan terjadi perselisihan pada saat wafatnya seorang khalifah. Jadi ada khalifah yang sangat kuat kala itu. Khalifah ini wafat. Kemudian terjadi perselisihan. Anak-anaknya Abdul Khalifah ini. Lah Abdul Khalifah ini tidak sekuat ayahnya. Tidak sekuat ayahnya. Justru mereka saling berperang. Maka saat itulah keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah, berlari menuju Mekah. Orang-orang dari penduduk Mekah tiba-tiba mendatangi orang ini. Kemudian mereka pun mengeluarkan. Laki-laki itu untuk dibayat. Tetapi dia tidak suka dan membencinya. Kemudian mereka tetap membayat dia di antara rukun Yamani dan Makom Ibrahim. Kemudian dikirimlah kepadanya satu pasukan yang tidak suka ada seseorang yang dibayat dan mengakui Imam Mahdi, dan pasukan itu datang dari arah Syam menuju Madinah. Tiba-tiba ketika sampai di sebuah tempat namanya antara Mekah dan Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim gempa sehingga menenggelamkan mereka semua ke dalam bumi. Lalu, tiba-tiba orang ramai melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak. Kemudian mereka membayatnya antara rukun Yamani dan Makom Ibrahim. Kemudian muncullah seorang laki-laki dari pasukan. Kemudian pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Kalb. Dan adalah suatu kerugian bagi sesiapa yang tidak mempersaksikan ganimah dari kalbu. Kemudian beliau Al-Imam Mahdi berusaha mengamalkan di tengah manusia sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan Islam ke santero dunia. Dan beliau Al-Mahdi akan tinggal selama 7 tahun, lalu meninggal dunia dan disalatkan oleh kaum muslimin. Hadis ini oleh sebagian para ulama ada mengatakan sahih dan ada yang melemahkannya. Seperti Syekh Al-Rahimahullahu Ta'ala melemahkan hadis ini. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Al-Haytami dalam kitabnya Ma'ul Jawaid mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani dalam Mujam Al-Awsat. Dan para perawinya adalah para perawi hadis yang sahih. Dari hadis ini kita tahu bahwa Imam Mahdi itu muncul di Mekah ataupun Madinah. Para seorang muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan hadis mengomentari bahwa dan dikuatkan dengan nas yang jelas bahwa orang-orang yang datang dari timur Irak dan juga Syam, merekalah akan menjadi para penolong Al-Mahdil Muntator. Muhammad ibn Abdillah Al-Hasani Al-Alawi min Auladi Fatimah Ta binti Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa ketika Al-Imam Al-Mahdi membawa pasukan, kemudian membuat kekuasaan dan berdirinya khalifah di Baitul Maqdis,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Baitul Maqdis, Harabu Yasrik. Ketika kekuasaan kaum muslimin tegak di Baitul Maqdis, maka robohlah kota Madinah. Dan semua akan terpusat di situ. Lah ketika itu, maka ya Imam Al-Mahdi rahimah, radhiyallahu anhu akan berusaha untuk memerangi orang-orang Nasrani yang sebelumnya telah terjadi perdamaian untuk memerangi kaum di belakang mereka, tapi kemudian mereka berkhianat dan terjadilah sebuah perang maha dahsyat yang sejarah itu menyebutnya dengan Malhamatul Kubro. Perang yang maha dahsyat, dan tidak ada perang yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Maka setelah terjadi perang maha dahsyat, akhirnya kemudian kaum muslimin bisa menguasai Konstantinopel atau Konstantinopel. Bahkan bisa menguasai sampai ke daratan Eropa. Maka mereka pun menyerbu sebuah daerah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya daerah itu sebagiannya di daratan dan sebagiannya di lautan. Dan daerah itu tidak diperangi dengan senjata. Daerah itu tidak dipegangi dengan senjata, tetapi diperangi dengan lafaz la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi ketika pasukan ini, pasukan Al-Mahdi ini, datang ke daerah itu, maka menghancurkan daerah itu tidak perlu dengan senjata, cukup dengan kalimat la ilaha illallah Allahu Akbar. Tiba-tiba negara sebelahnya hancur, roboh gempa, dan juga daerah di sekitar yang lainnya. Ketika dibacakan la ilaha illallah Allahu Akbar, juga hancur. Lah ketika itulah muncul Dajjal. Nasional muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi silang pendapat tentang masalah apakah Al-Mahdi ini sebelum menyerang Konstantinopel, ini menyerang Romawi dulu, ataukah menyerang Konstantinopel dulu. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Saudi tanya tentang antara dua negara ini. Ya Rasulullah, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota mana yang lebih dahulu akan dibebaskan? Apakah Konstantinopel ataukah Rom, bangsa Romawi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Madinah Herakli, yakni Konstantinopel. Jadi Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslim yang sebelumnya dahulu pernah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Dan nanti di akhir zaman akan dikuasai Al-Mahdil Muntador tanpa adanya pertumpahan darah. Cukup dengan lafaz la ilaha illallah Allahu Akbar sudah jatuh negara itu. Ketika itulah maka ada orang yang berteriak bahwa Dajjal telah muncul dan masuk ke rumah-rumah para pasukan yang ada di Syam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini bahwa munculnya Dajjal ada di zaman Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi inilah yang memokodimahi munculnya tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang dimulai dengan huruf Dajjal. Keluarnya Dajjal. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana fitnah Dajjal, bahwa Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan memiliki para pengikut yang luar biasa. Di antara para pengikut Dajjal adalah Yahudi Al-Asfahan. Yahudi Al-Asfahan yang disebutkan oleh para ulama Yahudi Asfahan atau disebut dengan Yahudi Iran. Itu Ahtar al-Yahudi. Fil Arab, sejahat-jahatnya Yahudi. Di alam semesta
Sebahaya-bahaya Yahudi. Di dunia itu, namanya Yahudi Asfahan. Makanya wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membuat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhir zaman, Dajjal ini akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Karena mereka Yahudi paling buruk dan Yahudi paling jahat. Lalu kenapa pula kemudian Yahudi ini berkumpul di Irak? Kenapa pula tidak di Israel hari ini? Kenapa kemudian Dajjal harus ke Iran dan bergabung dengan orang-orang Yahudi Asfahan dan menjadi pemimpin mereka? Dan kapan Yahudi sampai ke Irak? Muslimin yang dimuliakan Allah, ada yang mengatakan bahwa Yahudi masuk Duran itu sudah lama. Jauh sebelum penanggalan Masehi ada. Di zaman Buktun Nasab, ketika Yahudi menyerang Palestina dan menghancurkan kota sehancur-hancurnya, kemudian membawa orang-orang Yahudi menjadi tawanan ke Babil Irak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kemudian Babil pun dihancurkan oleh orang-orang virus, orang-orang Persia. Lah Babil ini akhirnya kalah dan hukumnya kemudian hukum Persia lah. Orang-orang Persia inilah yang kemudian membawa orang-orang Yahudi sampai di Irak, dan sampai hari ini seolah-olah memang Nabi SAW sudah diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Memang Yahudi akan ada di situ dan akan menjadi para pengikut Dajjal. Karena memang sudah ada perkampungan Yahudi di Irak itu. Makanya kenapa antara Syiah dengan Yahudi ada erat kaitan. Karena Syiah pun pendirinya adalah seorang Yahudi, Abdullah ibnu Sabah. Masyhur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kemudian para pengikutnya adalah orang-orang kafir secara umum. Kemudian orang-orang munafik. Kemudian orang-orang yang wajah mereka bulat, seperti orang-orang Tatar, Mongolia, dan yang sejenisnya. Kemudian orang-orang Arab jahil. Kemudian para wanita. Nanti kita akan buat tema khusus tentang Atba'u Dajjal ini. Tapi yang jelas bahwa pasukan besar itu tidak mungkin dikalahkan oleh Al-Mahdi. Sehingga Al-Mahdi terdesak, kemudian harus lari dan bersembunyi. Sampai akhirnya mereka pun semakin terpojok, kemudian terdesak sampai kemudian mereka membuat camp di Bukit Tur. Dan mereka tidak berani turun. Dan mereka sudah memprediksi kalau mereka pasti mereka akan mengalami kekalahan. Maka mereka lebih baik mundur bersembunyi. Sampai akhirnya terjadi kelaparan yang dikatakan kepala sapi jauh lebih baik dibandingkan emas dan harta rampasan perak, saking kelaparannya. Masyhur al-muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah maka Al-Mahdi membuat sebuah keputusan. Kalau mereka tetap berada di bukit itu, tentu mereka akan mati sia-sia. Mereka harus mati dalam posisi syahid. Maka sepakatlah para sahabat para tentara Al-Mahdi itu untuk menyerang pasukan Dajjal setelah salat subuh keesokan harinya. Setelah kemudian datang waktu subuh, kemudian dikumandangkan adzan. Tiba-tiba langit gelap. Tiba-tiba ada cahaya dari langit. Rupanya mereka melihat dengan kedua mata mereka Isa bin Maryam turun diapit dengan dua malaikat, di mana rambutnya basah. Dan dia memiliki hawa di mulutnya yang akan membunuh setiap orang-orang kafir, sejauh mata memandang. Taruhlah hisab di Maryam. Kemudian bergabung dengan tentara Al-Mahdil Montator. Pertanyaannya, siapa yang memimpin perang? Siapa yang memimpin kaum muslimin kala itu? Al-Mahdika? Ataukah hisab di Maryam? Amin. Asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika turun mereka siap-siap qomat dan hendak melaksanakan salat subuh. Isa sudah dikenal ciri-cirinya, karena hadis-hadis Nabi sudah menjelaskannya, sehingga Al-Mahdi langsung kenal dan mengatakan, "Takaddam ya ruh Allah." Silakan wahai ruh Allah, Anda menjadi imam. Tapi Isa paham siapa dirinya. Dia bukan seorang nabi lagi. Karena ketika dia diangkat di usia 33 tahun. Kemudian diletakkan di langit oleh Allah Azza wa Jalla.
terangkatlah nubuahnya, artinya sudah sempurna kenabiannya, sehingga ketika diangkat bukan lagi menjadi seorang nabi. Dan di akhir zaman, dia turun bukan jadi seorang nabi, tapi memang ada tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan kepada Isa. Pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, berhukum dengan hukum keadilan. Yang ketiga, mematahkan salib, membunuh babi, dan begitu seterusnya. Makanya, dia tidak mau jadi imam karena akan memfitnah manusia. Dia tahu bahwa Nabi Abadi tidak ada nabi sepeninggal. Kalau seandainya dia menjadi imam, maka orang-orang menyangkanya manusia ikut syariat Isa. Makanya Isa tidak jadi. Isa jadi imam, dan yang menjadi imam adalah Al-Mahdil Muntadhar, supaya orang-orang tahu bahwa Isa ketika turun mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membawa syariat dirinya. Tetapi ketika selesai perang, selesai salat, maka yang memimpin perang adalah Hisab bin Maryam. Dia meminta pilihan kepada pasukan Al-Mahdi dengan 3 pilihan. Setelah itu mengusap wajah-wajah mereka. Dan tidak ada manusia paling bahagia kecuali orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam. Karena Isa memberitahu mereka akan kedudukan mereka di surga. Berangkatlah pasukan ini. Kemudian ketika Isa melihat Dajjal, dan Isa memiliki hawa yang bisa membunuh orang-orang kafir, mata memandang, Dajjal pun lari dikejarnya. Sampai ketika tidak ada tempat kecuali sampai di Babilut. Maka Isa pun kemudian membunuh Dajjal, pemenggal kepalanya. Kemudian orang-orang Yahudi dan para pengikut Dajjal ketakutan. Kaum muslimin membantai mereka dengan sangat mudah. Sampai-sampai orang-orang itu bersembunyi di apapun, dia sembunyi di batu, di pohon-pohon, bisa bicara. Batu bisa bicara dan mengatakan, "Wahai muslim di belakang saya, bunuh Yahudi." Dia, bantai dia, dan begitu seterusnya. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh Al-Mahdi dan juga Hisab bin Maryam, dan ini kemenangan kaum muslimin. Masyarakat muslimin, saya sering mengkisahkan tentang Al-Mahdi. Saya tidak hendak mengkisahkan masalah ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada alamat yang tidak semua orang mengaku dirinya Imam Mahdi. Karena kalau seandainya tidak ada alamat khusus dan ciri khusus, bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi. Seperti kisah di permulaan yang saya ceritakan tentang kisah Juhaiman yang mengangkat Muhammad ibn Abdil Al-Qahtani sebagai Al-Mahdi, sehingga menjadi keributan di Masjidil Haram dan menguasai Masjidil Haram selama 2 minggu, atau Muhammad bin Abdullah Al-Barbari, atau disebut dengan Ibnu Tamum, ngaku Imam Mahdi. Kemudian dia membawa pengikutnya untuk menggali lubang kuburan. Kemudian masuk semua di situ. Kemudian berikan nasihat soal kematian, takdirkan Allah gempakan bumi rupanya. Kemudian tanah kuburan itu berkekar. Akhirnya mengubur mereka semuanya. Muhammad ibnu Abdullah Al-Barbari, ngaku Imam Mahdi sampai mati di tertimbun, diasap langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ubaidillah Al-Qadah, ngaku Imam Mahdi. Maruf kisahnya Ubaidillah Al-Qadah ini, kakeknya seorang Yahudi. Dan dialah yang membawa tentara Karamita membantai jamaah haji. Kemudian dia kubur sumur Zam-Zam itu dengan jasad manusia. Kemudian dia tongkang Hajar Aswad, dibawanya ke Bahrain selama 22 tahun. Dan dia mengakui Imam Mahdi. Kalau seandainya tidak ada ciri-ciri khusus, semua orang bisa ngaku Imam Mahdi. Maka apa ciri-ciri Al-Mahdi itu? Yang pertama, dia tidak menyuruh manusia dirinya Mahdi. Dia tidak mengatakan saya Mahdi kepada saya, tidak. Bahkan dia tidak suka dan benci kalau dia dikatakan Mahdi dan ingin dibayar. Yang kedua, namanya harus sama dengan nama Rasulullah Muhammad atau Ahmad. Dan nama bapaknya harus sama dengan nama bapak Rasul, Abdullah Muhammad atau Ahmad ibnu Abdullah. Kemudian nasabnya harus sampai kepada Hasan dan Husain, bukan Husain. Artinya harus keturunan Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, putra daripada Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, musiknya harus mencocoki sifat yang disifatkan Rasul, seperti dahinya lebar,
Kemudian hidungnya mancung dan banyak lagi sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Mahdi. Kemudian keluarnya saat terjadi khilaf antara anak-anak khalifah. Kemudian dia harus muncul di Mekah. Bayat di antara rukun dan makam Ibrahim, dan dia harus orang saleh, orang yang bertakwa, memiliki ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kemunculannya, artinya sebelum banyak orang yang membayatnya, terjadi gempa di Baidah yang menenggelamkan pasukan Syam yang hendak membunuh Mahdi yang baru saja dibayat di Mekah. Dan sebelumnya terjadi kezaliman dan kerusakan, maka dia datang membawa keadilan dan kebenaran. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini ada tanda-tanda, bahkan tanda-tanda sebelum mencuri Imam Mahdi seperti sudah ada. Banyaknya fitnah, banyaknya maksiat, banyaknya gempa. Kemudian Irak, Syam dikepung oleh orang-orang kafir dari luar. Kemudian terjadi gempa di arah timur, barat dan Jazirah Arab. Itu harus terjadi. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Masalahnya, ada sebuah pertanyaan. Kita tahu bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan kedatangannya bumi ini akan subur. Di mana bumi akan subur, ternak akan banyak, buah-buahan akan melimpah. Kemudian kehidupan akan diberkahi. Sementara Dajjal terbalik. Dajjal itu datang membawa kerusakan. Bahkan sebelum kemunculannya, 3 tahun terjadi paceklik hebat sampai kemudian sepertiga terakhirnya tidak hujan. Dan satu bumi mengalami kekeringan. Supaya Dajjal bisa merayu manusia, siapa yang mengikuti dia akan hijaukan buminya. Sementara Imam Mahdi dan Dajjal ini satu zaman. Tidak bisa ditemukan. Yang satu mengatakan, kalau akan ini hijau, kalau ini muncul akan kering. Lalu bagaimana cara menjamaknya? Maka ulama mengatakan bahwa 3 tahun kekeringan sebelum kemunculan Dajjal ini, itu datang bimbang. 3 tahun pertama sepertiga langit ditahan, sepertiga bumi pun ditahan. Tahun kedua 2/3 langit ditahan, 2/3 bumi ditahan. Kemudian tahun ketiga semua langit ditahan. Sehingga terjadi kekeringan hebat. Yaitu tahun sebelum Imam Mahdi muncul. Tapi setelah Imam Mahdi muncul, maka bumi akan menjadi hijau. Akan berkah. Sampai akhirnya munculnya Dajjal. Kemudian membawa kerusakan di permukaan bumi, keanehan macam-macam. Akhirnya banyak orang yang terfitnah agamanya. Dan tidak ada yang selamat kecuali yang Allah rahmati. Keimanannya.